Selamat malam pemirsa. Berikut kami hadirkan dua berita utama hari ini terkait penindakan kasus korupsi di Indonesia. Kejaksaan Agung Republik Indonesia mencatat sejarah baru dalam menyita uang senilai 11,8 triliun dari kasus ekspor crude palm oil atau CPO, bahan baku minyak goreng. Uang tunai dalam pecahan Rp100 ini dipamerkan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Jakarta Selatan dan menjadi sitaan korupsi terbesar sepanjang sejarah penindakan korupsi di Indonesia. Penyitaan ini dilakukan setelah audit menemukan 3 bentuk kerugian negara, yaitu kerugian keuangan negara, kerugian ilegal, dan kerugian perekonomian negara, dengan total kerugian mencapai 11,8 triliun. Uang tersebut berasal dari 5 perusahaan yang tergabung dalam Wilmar Group. Meski kelima perusahaan tersebut telah divonis lepas oleh hakim, Kejaksaan Agung masih menempuh upaya hukum kasasi atas putusan tersebut. Kejaksaan juga mengimbau dua koperasi lain, Permata Hijau Group dan Musimas Group, untuk segera mengembalikan kerugian negara yang telah dilakukan oleh Wilmar Group. Berita kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, berkat laporan masyarakat yang mencurigai kualitas jalan yang buruk. Setelah melakukan pemantauan, KPK menemukan adanya penarikan uang sekitar 2 miliar rupiah dari pihak swasta yang diduga akan diberikan kepada sejumlah pejabat pemerintah Sumatera Utara, termasuk Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. KPK kemudian melakukan operasi tangkap tangan di 2 lokasi pembangunan jalan. Pada proyek Dinas PUPR Sumut, KPK menetapkan 3 tersangka dari unsur pemerintah. Sementara itu, pada proyek di Satuan Kerja Pembangunan Jalan Wilayah 1 Sumatera Utara, KPK menetapkan 2 tersangka dari pihak swasta. Total nilai proyek yang terkait dengan dugaan korupsi ini mencapai 31,8 miliar. Kedua kasus ini menunjukkan komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas korupsi yang merugikan negara dan masyarakat. KPK dan Kejaksaan Agung terus bekerja keras untuk menuntaskan kasus-kasus tersebut dan membawa ke pengadilan. Sekian berita utama yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Rizky Marifatul Alim, pembawa acara, pamit undur diri. Dan sampai jumpa pada waktu yang sama esok hari. Selamat malam.